가장 경계되는 선수 한 명을 뽑아주신다면 김연경 선수 먼저 좀 뽑아주시면 고맙겠습니다. 정관장은 메가 선수가 될 것 같고요. 일단 저도 정관장은 메가 선수이고요. Suasana media day playoff Liga Voli Korea terasa semakin panas. Red Sparks mengirim Kapten Hyeson dan pelatih mereka untuk menghadiri sesi pertemuan penting ini. Semua pemain dari tim peserta playoff saling berbagi persiapan mereka. Pink Spiders yang sudah mengamankan tiket final hanya tinggal menunggu pemenang antara Red Sparks dan Hill State. Namun, momen paling menghebohkan terjadi saat seorang komentator melontarkan pertanyaan. Siapa pemain yang paling kalian waspadai di Jungkwanjang? Tentu saja Megawati. Tak bisa dipungkiri pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah duel terakhir antara Mega dan Kim Yeon Kong sebelum sang Ratu Voli Korea resmi pensiun. Meskipun ini adalah pertandingan perpisahan, tak ada satupun pemain lawan yang meremehkan Megawati Hangestri Pertiwi. Sebaliknya, mereka justru mengakuinya sebagai sosok paling ditakuti di lapangan. Bagi Red Sparks, persiapan harus benar-benar matang. Terlebih bagi Mega yang ingin memberikan kado perpisahan termanis gelar juara di musim terakhirnya bersama Red Sparks. Apapun yang terjadi nanti, seluruh penggemar hanya bisa berharap yang terbaik untuk tim ini. Red Sparks menghadapi jalan terjal di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka memang berhasil menutup musim reguler di peringkat ketiga, tapi perjuangan mereka jauh dari kata mudah. Dalam laga terakhir melawan High Pass, Red Sparks hanya mampu mengamankan 1 poin tambahan. Kini di babak playoff, Megawati dan kawan-kawan harus berhadapan dengan Hill State pada 25 Maret 2025. Namun, ada satu kendala besar yang harus dihadapi. Red Sparks kehilangan 2 pemain intinya, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin yang masih dalam masa pemulihan cedera. Bahkan Nohran juga mengalami cedera minor, membuat skuad Red Sparks makin pincang. Situasi ini membuat pelatih Koh Jin benar-benar waspada. Setengah dari kekuatan kami telah hilang, ungkap Koh Hye-jin dalam wawancara dengan Naver Sports. Media Korea The Spike memprediksi bahwa langkah Red Sparks di babak playoff akan sangat berat. Sejak Vanja Bukilic absen di putaran ke-6, mereka masih kesulitan menemukan strategi yang paling tepat. Di sisi lain, Hill State juga mengalami pukulan telak dengan absennya Wipawi Sritong, tapi mereka masih memiliki pelapis yang siap bertarung. Sementara itu, dukungan besar justru mengalir deras untuk Pink Spiders. Laporan Naver Sports menunjukkan bahwa tim asal Incheon ini diunggulkan dengan 85% suara penggemar dan 93,8% suara media. Ya, Kim Yeon Kong benar-benar diharapkan untuk menutup kariernya dengan gelar juara. Tapi, akankah Megatron membalikan prediksi dan menciptakan keajaiban? Dalam konferensi pers terbaru, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan utama. Tak hanya karena performanya yang luar biasa, tetapi juga karena ia kini diakui sebagai pemain paling produktif di ASEAN. Gayanya yang agresif, penuh keberanian, dan cerdas dalam membaca permainan membuat lawan kerepotan. Mega bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam membaca setiap celah di pertahanan lawan. Teknik serangannya yang tak terduga seringkali membuat lawan panik dan membuka peluang bagi timnya. Bukan hanya Vanja, banyak pemain yang menganggap Mega sebagai inspirasi. Bahkan, ia dan Vanja menjadi 2 pemain asing pilihan utama Red Sparks musim ini. Musim ini, Mega kembali dipilih oleh Koh Jin sebagai pemain asing Asia. Ini adalah musim keduanya bersama Red Sparks, di mana ia sebelumnya menjadi bagian penting dalam skuad Koh Jin. Kini, semua mata tertuju pada babak playoff Liga Voli Korea. Red Sparks memang dalam kondisi sulit, tapi dengan Megatron yang sedang on fire, segalanya masih mungkin terjadi. Apakah Mega akan membawa Red Sparks ke final dan mencetak sejarah? Ataukah ini akan menjadi perpisahan yang pahit bagi sang Megatron?
Momen haru usai pertandingan, Megawati tak kuasa menahan emosi saat memberikan pelukan perpisahan terakhir untuk Tanacha, Sooksot, dan Nikolova setelah pertandingan. Kesedihan tak bisa ia sembunyikan saat mengucapkan perpisahan kepada dua sahabatnya. Lantas, bagaimana kisah penuh haru Megawati yang juga sukses memecahkan rekor di musim ini? Pevoli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri kembali menunjukkan kehebatannya. Ia telah menuntaskan perjuangannya di babak penyisihan ronde ke-6 panggung voli Korea V-League dengan aksi yang memukau. Dalam pertandingan kemarin, Mega tampil seperti pejuang sejati, bermain habis-habisan dan menjadi top scorer dengan torehan 38 poin. Tak hanya itu, ia juga mencatatkan tingkat keberhasilan serangan fantastis, yakni 64%. Ini luar biasa. Biasanya pemain andalan akan dikawal ketat oleh lawan hingga sulit menembus pertahanan mereka. Tapi Mega, ia justru mematahkan teori itu dengan elegan. Ia sukses membuat pertahanan lawan berantakan hingga 38 kali. Keren banget kan? Saking ganasnya Megawati di lapangan, Tanacha, Sooksot sampai dibuat frustasi. Setiap kali Mega melancarkan spike, Tanacha hanya bisa pasrah. Berkali-kali ia harus jatuh bangun berusaha menahan serangan Mega yang begitu dahsyat. Pemandangan ini tentu menjadi bukti bahwa Mega bukan hanya seorang pemain biasa, ia adalah monster di lapangan. Melihat performa Mega yang semakin menggila di V-League musim ini, banyak netizen Korea sampai tercengang. Banyak yang berpendapat bahwa bayaran Mega terlalu murah dibandingkan dengan kontribusinya untuk tim. Karena itulah, para supporter Red Sparks ramai-ramai meminta manajemen untuk mempertahankan Mega dan menaikkan gajinya. Namun, ada satu momen yang sukses bikin hati para fans Mega meleleh. Saat pertandingan usai, Mega tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia memberikan pelukan perpisahan terakhir untuk Tanacha dan Nikolova, dan ekspresinya begitu jujur, penuh emosi. Para fans yang menyaksikan lewat layar ponsel pun ikut terharu. Musim depan, belum tentu kita bisa melihat mereka bermain bersama lagi di V-League Korea. Namun Tanacha dan Nikolova tetap memberikan dukungan penuh untuk Mega dan Red Sparks agar bisa tampil maksimal di babak playoff dan membawa pulang trofi juara. Di laga terakhir, libero Red Sparks, Noh Ren, harus absen karena cedera ringan. Sebagai gantinya, Choi Hyo Seo turun tangan untuk menjaga pertahanan tim. Bukan hanya soal apa yang perlu kami tingkatkan, yang terpenting adalah kesiapan para pemain utama. Kami sudah memberikan yang terbaik dan sekarang berharap ada keajaiban di babak playoff, tambah pelatih Ko He-jin. Sementara itu, pelatih Hipes Kim Jong-min mengungkapkan rahasia kemenangan timnya. Set pertama, kami tampil solid. Pertahanan lawan ketat, tapi serangan kami lebih tajam dan permainan setter Kim Da-eun sangat luar biasa. Kami berhasil menjaga alur permainan dengan baik, kata pelatih Kim. Pelatih Kim juga mengaku menggunakan beberapa pemain baru untuk persiapan musim depan. Saya melihat sisi positifnya. Kami bisa bermain seimbang dengan lawan tanpa terdesak, tambahnya. Menurutnya, perkembangan Kim Da-eun sepanjang musim ini adalah hasil panen besar bagi Hipes. Setelah jeda All-Star, Hipes mengalami perubahan drastis. Mereka yang awalnya tertatih-tatih tiba-tiba tampil begitu dominan, seolah tak pernah mengalami kesulitan sebelumnya. Namun pelatih Kim juga menyimpan sedikit penyesalan. Di putaran pertama, semua pemain dalam kondisi mental yang kurang baik. Setelah jeda All-Star, mereka menjadi lebih stabil dan belajar cara bermain lebih baik, ucapnya.
Tim bola voli putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 dengan penuh semangat. Meskipun harus mengakui keunggulan Gimcheon Korea Express YHPS dalam laga sengit 23, 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, 8-15 di Chungmu Gymnasium Rabu kemarin. Red Sparks tetap kokoh di peringkat ketiga dan bersiap menggebrak babak playoff. Megawati tampil luar biasa dengan mencetak 38 poin meski kemenangan belum berpihak pada Red Sparks kali ini. Sang kapten sekaligus setter andalan Yeom Hye-seon sukses mencetak rekor baru 16.000 set, menjadikannya yang pertama dalam sejarah. Pelatih Ko He-jin harus pintar-pintar mengatur stamina timnya. Mereka masih punya laga krusial pada 25 Maret untuk merebut tiket grand final. Meski begitu, ia tak mau ambil risiko dan tetap menurunkan pemain utama. Lawan mereka bukan sembarang tim dan Ko He-jin tahu bahwa anak asuh Kim Jong-min akan datang dengan semangat perlawanan penuh. Dan disinilah bintang utama Red Sparks kembali bersinar. Megawati Hangestri, sang mesin poin andalan, kembali dipercaya untuk memimpin serangan. Bersama Pyo Seung-ju dan Jeon Da-bin, mereka siap menggempur pertahanan lawan. Namun, Express YHPS juga tak mau menyerah begitu saja. Kim Jong-min menurunkan seluruh pasukan terbaiknya, Kang So Ha-dei, Tanacha So Ok-sod, Merlin Nikolova, serta middle blocker senior Bae Yuna. Mereka datang dengan tekad membalikan sejarah kelam, tapi kenyataan berbicara lain. Megawati tampil buas. Meskipun baru 2 kali dimainkan di putaran ke-6 ini, ia langsung menunjukkan taringnya. Smash kerasnya menghujam pertahanan HiPes tanpa ampun. Pelatih Ko He-jin tetap bangga dengan performa anak asuhnya. Para pemain telah bekerja keras sepanjang musim reguler. Dengan dukungan luar biasa dari para penggemar, kami berhasil melaju ke playoff. Sekarang fokus utama kami adalah persiapan yang matang untuk babak berikutnya, tegasnya penuh optimisme. Ada sedikit kendala di sektor libero, dengan Noh Ren harus absen karena cedera ringan. Namun Choi Hyo-seo yang turun menggantikannya tetap menunjukkan performa yang solid. Pelatih Koh yakin timnya bisa tampil maksimal di playoff. Kami sudah memberikan yang terbaik dan akan terus berjuang. Siapa tahu mungkin keajaiban menanti di depan. Di kubu HiPes, pelatih Kim Jong-min mengungkapkan kunci kemenangan timnya. Kami bermain solid sejak set pertama, pertahanan kuat, serangan tajam, dan permainan setter Kim Da-eun sangat baik. Saya juga sengaja menurunkan beberapa pemain untuk persiapan musim depan dan hasilnya sangat positif. Setelah jeda All-Star, HiPes menunjukkan peningkatan luar biasa, mengumpulkan poin dengan cepat dan bangkit dari performa awal yang kurang baik. Pelatih Kim pun mengaku sedikit menyesal karena timnya telat panas. Di awal musim, suasana tim kurang baik. Tapi setelah jeda, kami kembali stabil dan menemukan ritme kemenangan. Salah satu kejutan menarik dalam laga ini adalah Moon Jeong-won yang tampil sebagai libero. Biasanya bermain sebagai oposite, ia kini diberikan kesempatan berbeda dan sukses menunjukkan potensi besarnya dalam bertahan. Pelatih Kim menyebut perubahan ini sebagai strategi untuk menambah pengalaman dan mempersiapkan musim depan. HiPes akhirnya menyelesaikan musim reguler di peringkat kelima dengan 17 kemenangan, 19 kekalahan, dan 46 poin. Red Sparks siap membara di babak playoff. Akankah mereka melangkah lebih jauh menuju gelar juara? Kita nantikan perjuangan mereka di babak berikutnya. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menutup musim dengan kekalahan menyesakkan pada laga terakhir putaran ke-6 Liga Voli Korea.
Red Sparks yang sudah tampil baik dipaksa menelan kekalahan dari Gimcheon Korea Express Hypes. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak poin terbanyak dengan 38 angka dalam laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu 19 Maret. Namun Red Sparks tumbang dengan skor akhir 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, 8-15. Jalannya pertandingan, pelatih Ko Ha-jin kembali menurunkan skuad inti pada laga terakhir musim ini, kecuali posisi libero yang diisi oleh Choi Hyo-soo. Hypes sempat mengimbangi Red Sparks di awal-awal laga dengan skor 2-2. Spike menyilang, Megawati membawa Red Sparks kembali unggul 3-2 dan menghadirkan momentum untuk tim tuan rumah. Red Sparks melesat sampai technical timeout pertama dengan skor 8-4. Megawati sudah mencetak 5 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 100%. Setelah itu Megawati kembali yang menambah 2 angka untuk Red Sparks yang salah satunya didapat lewat serangan back attack. Aceh dari Lee Seon-woo membuat tim tuan rumah tetap memimpin pada 11-7. Namun Hypes memiliki middle blocker yang tangguh lewat Kim Se-bin usai berhasil melakukan blok terhadap serangan Jeon Da-bin sekaligus memperkecil skor menjadi 10-11. Meski begitu, Jeon Da-bin setelah itu mampu membayar kesalahan dan serangan Megawati lagi membuat skor kembali berjarak pada 13-10. Serangan Megawati akhirnya menemui kebuntuan untuk pertama kali pada laga ini usai dipatahkan oleh blok Kang So-ha-dei. Hypes kembali mendapatkan peluang menyamakan skor, tetapi spike keras Megawati kembali membawa Red Sparks tetap unggul sampai technical timeout kedua dengan skor 16-14. Namun, tim tamu akhirnya mampu menyamakan skor dan bahkan berbalik unggul menjadi 20-16. Tekanan dari Kang So-ha-dei dan servis Aceh Tanacha So-oksod membuat para pemain Red Sparks melakukan kesalahan sendiri. Hypes makin di atas angin usai memimpin 5 angka pada skor 23-18. Red Sparks sempat menambah 2 angka. Namun pengamatan yang kurang cermat dari Pyo Song-ju dengan membiarkan servis dari Song Eun-cha ternyata masih jatuh di dalam garis permainan menyudahi set pertama. Pada set kedua, Red Sparks kembali memulai dengan kuat usai mencetak 3 poin beruntun dan memimpin 8-3 pada technical timeout pertama. Jeon Da-bin mulai menemukan kepercayaan dirinya usai 2 kali berhasil menghasilkan poin lewat serangan untuk membawa keunggulan 12-7. Megawati tak berhenti mencetak poin setelah serangan back attack-nya berhasil membuat Red Sparks unggul 5 angka pada 18-13. Red Sparks akhirnya sukses menyamakan kedudukan usai menuntaskan set kedua yang diakhiri serangan Megawati. Pada set ketiga, Red Sparks mampu membalikan keadaan untuk berbalik unggul menjadi 2-1. Memasuki set 4, Hypes membuka keunggulan 3 poin beruntun sampai membuat pelatih Ko Ha-jin mengambil time out. Respons cepat dari pemain Red Sparks yang berhasil menyamakan skor pada 4-4 lewat spike keras Megawati. Middle blocker Kim Se-bin tampil sangat solid pada set keempat. Serangan sayap Hypes juga mampu memberikan tekanan. Megawati masih menambah poin dengan melepaskan spike keras untuk mengubah skor menjadi 17-23. Sayangnya itu menjadi poin terakhir Red Sparks pada set keempat. Hypes sukses mencuri set keempat setelah attack error Megawati karena serangannya menabrak net. Setelah kehilangan set 4, pelatih Ko Ha-jin sudah merelakan set kelima dengan mengistirahatkan pemain intinya. Red Sparks bahkan sudah ketinggalan 2-8 dan akhirnya harus menelan kekalahan dan hanya meraih 1 poin laga ini. Demam Megawati Hangestri tengah melanda Korea Selatan. Aksi-aksi ciamiknya di lapangan bikin ribuan pasang mata tak berkedip saat menyaksikan pertandingannya bersama Red Sparks. Namun ada kabar yang bikin para penggemar dan media Korea kelimpungan. Kontrak Megawati bersama Red Sparks akan segera berakhir.
Sesuai regulasi KOFO, pemain kuota Asia yang sudah bermain 2 musim berturut-turut tak bisa bertahan di klub yang sama. Kalau Megawati ingin tetap berkarier di Korea, ia harus mendaftar ulang melalui kuota tryout, tapi dengan syarat membela klub lain.